Kevin, ibuku sudah membuat pesanan tempat di Emperor. Ayah dan ibumu seharusnya sudah tiba, jadi kita bisa langsung ke sana karena ini sudah larut. Tasya dengan lembut mendekap lengan Kevin. Suara lembutnya seperti air mengalir di bawah jembatan. Kevin menyimpan ponselnya dan menatap Tasya. Kemudian wajah tampaknya memancarkan kelembutan sebelum mengangguk pelan. Biar sopir saja yang membawa koper kita kembali ke villa. Kita langsung ke sana. Tasya tersenyum ceria. Tapi penerbangan kita tadi panjang dan aku sedikit lelah. Mungkin setelah makan malam, ayo pulang duluan untuk istirahat. Melihatmu sangat kecapean, kau tahu aku pasti khawatir. Kevin tertawa pelan seraya merangkul Tasya di pinggangnya yang langsing dan menyeretnya dalam dekapannya. Wajah Tasya menyajikan bibir penuh cinta dan menjinjit dengan sigap mencium bibir Kevin. Para pelacur memang suka bermewah-mewahan. Suara hawa dingin dan sinis kemudian mengganggu adegan romantis yang langka ini. Suara itu begitu tidak asing, Tasya terpaku. Dengan cepat dia menoleh ke asal suara itu. Yang dilihatnya adalah sosok Wendy yang ramping dengan tangan terpangku sementara wajahnya yang cerah penuh dengan celaan. Penghinaan dari matanya begitu jelas. Dengan acuh tak acuh dilihatnya mereka dengan pandangan bak menonton badut di sebuah pertunjukan. Wendy, kau rupanya. Wajah Tasya berubah terkejut. Dia padahal baru mau beranjak saat celaan Wendy menghentikan langkah mereka. Dia hanya bisa melihat bingung dan sepertinya terluka dengan Kevin yang tetap diam. Saat mata Kevin juga menatap wajah Wendy yang sinis, tangannya yang memeluk Tasya sedikit erat. Wendy, apa itu kau di pesawat sebelumnya? Kukira aku salah. Lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu? Tasya mengurungkannya, senyum cerah di wajahnya berisikan kegelapan. Wendy mencibir menghina. Baik, pasti baik. Aku baik-baik saja. Tanpa lalat menjijikkan yang berterbangan di sekitarku, aku jelas baik. Tasya tidak bisa menahan namun kepalanya menunduk sedih. Di seberang Wendy, Kevin yang telah diam beberapa saat akhirnya berujar dingin. Dia menarik Tasya di belakangnya, menjaganya dan dengan marah menatap Wendy. Wendy, kau bisa datang padaku kalau marah tentang apapun. Tidak perlu menyerang Tasya dengan pembicaraan kasar seperti itu. Begitu mendengarnya, Wendy tertawa keras dengan pandangan merendahkan di matanya. Menyerang Tasya dengan pembicaraan kasar katamu. Kevin, aku tidak pernah berpikir. Kau sebenarnya berdebah tak berperasaan. Bagaimana kalian berdua melakukan ini pada Fiona? Fiona, Tasya terpaku mendengar namanya. Tanpa sadar tubuhnya menegang. Yang terjadi antara aku dan Fiona tak ada hubungannya dengan Tasya. Tidak perlu menjadikannya sasaran. Sesuatu yang muram terpancar dari mata Kevin. Suara pelannya berlalu dalam gerimis. Terdengar dingin tak berperasaan. Tasya mendengus sambil menggigit bibir dan terlihat tabah mendengar celaan itu. Membuatnya bersimpati saat dia mengulurkan tangan menarik lengan Kevin. Dia menggelang pelan. Cukup Kevin. Dia benar mengkritikku. Semua salahku. Aku selalu merasa sangat bersalah. Tasya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu menyalahkan dirimu, ungkap Kevin. Wendy mencibir lagi dengan sedih. Matanya tidak bisa menahan air mata yang mengalir. Dia perlahan mengangkat tangannya menunjuk Tasya yang ada di belakang Kevin. Tersedak air matanya. Cukup, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Untuk apa? Fiona dulu buta ketika mengetahui dua berdebah tak berperasaan seperti kalian. Kau telah mencuri semua milik Fiona. Kau puas? Aku Wendy. Sudah hidup selama hampir 30 tahun, namun belum pernah melihat wanita yang tak tahu malu dan menjijikkan sepertimu. Sepanjang hari, kau berpura-pura menjadi wanita suci seperti teratai putih murni ketika kau benar-benar dipenuhi dengan trik jahat. Yang suka padamu itu buta. Seorang pelacur pantas mendapatkan pria berselingkuh. Kata-kata jahatnya terus terlontar seperti senjata mesin. Dia berharap tatapannya ini mampu menghukum keduanya pada jurang kematian tanpa akhir. Jaga perilakumu Wendy. Alis tampan Kevin berkerut menyatu. Dengan kata-kata kasar seperti itu yang masuk ke telinganya, meskipun dia biasanya tak acuh, dia masih merasakan sengatannya. Masalah antara aku dan Fiona tidak bisa dijelaskan begitu saja. Lagi pula itu sesuatu hanya antara aku dan dia. Kuharap kau tidak ikut campur perilaku.
Apa aku harus peduli dengan perilaku saat menghadapi orang gila sepertimu? Ucap Wendy. Pikirmu kata-kataku sulit dicerna? Ayam liar. Dia itu ayam liar. Tak peduli bagaimana rupanya. Dia tidak bisa menjadi merak yang sebenarnya. Kevin, kau akan menyesali ini. Wendy sangat marah dan wajah kecilnya berubah garang. Ekspresi Kevin berubah kelam. Matanya berubah marah kala tangannya mengepal. Dan berteriak tegas, Wendy, katakan itu sekali lagi. Kenapa? Apa kata-kataku salah? Wendy menanggapi teriakannya dengan percaya diri. Kubilang Tasya itu ayam liar. Tak peduli bagaimana rupanya. Dia tidak bisa menjadi merak yang sebenarnya. Dia hanya teratai putih tak tahu malu dengan trik murahan untuk menggapai apa maunya. Apa kata-kataku salah? Diam, Wendy. Kukatakan padamu antara aku dan Fiona tidak ada hubungannya dengan Tasya. Untuk Fiona, aku hanya bisa bilang maaf. Sudah jelas tentang siapa yang pantas untukku. Kenapa kau begitu menyusahkanku karena ini? Menyusahkan? Jetty ternyata seperti itu ditanggapinya. Ada sesaat dia merasa melihat dirinya waktu dulu lagi. Pada malam itu dia berdiri di jalan dengan lampuan bersinar. Dia tersenyum dan melihat dirinya yang dulu setelah terluka. Fiona, yang berdiri di belakang Wendy, tiba-tiba menutup matanya. Kemudian dibuka matanya kembali dan berbalik. Dia melihat sosok Wendy yang ramping itu dan berkata dengan kelelahan dalam suaranya, Wendy, naik ke mobil. Suaranya yang lirih dan serak terdengar, mengejutkan mereka. Kevin perlahan melihat dan menyadari bahwa di sebelah mobil tidak terlalu jauh di belakang Wendy, ada Fiona, dengan mata terkedip menyaksikan semua itu, berdiri dengan payung dalam gerimis. Angin dingin terus menyibakkan pakaian dan jaket yang membuatnya terlihat lebih rapuh. Namun wajahnya yang menawan sedikit tertutup kacamata menunjukkan ketidakpeduliannya. Fiona, wajah tampan Kevin tiba-tiba kaku. Perasaan bercampur aduk terlihat dari dalam dirinya dan mata terpaku dikala tangannya perlahan menggenggam erat. Tasya juga merasakan tangan Kevin yang merangkul pinggangnya menjadi kaku. Seketika bibirnya digigit perlahan dan melihat matanya mengedip dengan cahaya, menunjukkan kelemahan dan kerinduan dalam caranya melihat Fiona. Dia mendengus dan tiba-tiba matanya berlinang kala memanggil Fiona dengan suara lirih. Kak, aku benar-benar merindukanmu. Kak, aku benar-benar merindukanmu. Kata-kata itu bergema di telinga Fiona seperti pisau tajam menyayat lukanya yang belum sembuh. Dingin mulai menggerayangi tubuhnya. Kata orang-orang, waktu adalah penyembuh terbaik, bahwa dalam waktunya, luka terburuk pun dapat terobati. Kata mereka, sekali kau biarkan pergi, kau akan sadar bahwa orang itu sebenarnya tidak begitu penting. Kata mereka setelah putus dan terbiasa akan kesendirian. Kau tidak akan mencintai orang itu sedalam yang kau kira sudah melakukannya. Awalnya, pikirnya sejak berlalu beberapa tahun lamanya, semua itu tertinggal waktu. Dia pun juga sudah terbiasa. Dengan pelan dia bisa menanggungnya. Tapi kabar angin hanyalah kabar angin. Siapa yang bisa membuktikan kalau itu benar? Dalam detik itu, dia merasakan banyak hal sekaligus. Dadanya terasa sakit dan nafasnya memendek. Dia menemukan itu sulit saat gerimis melandanya dan hatinya tersakiti. Namun, sebanyak apapun ketidaknyamanan itu membuatnya menderita. Dia hanya bisa memalingkan muka. Dia menutup mata dan menahan diri. Kemudian, membuka mata lagi dan bersembunyi di balik kacamata. Mereka kembali pada ketidakpedulian sebagaimana biasanya. Dia menarik nafas sedikit dan dengan tak acuh memandang dua orang di depannya. Bibir tipisnya dengan samar melengkung menjejakkan ketidakpedulian itu. Perlahan mengangkat tangannya menepuk punggung Wendy. Tanpa melihat pada kedua orang itu lagi, ditutupnya payung dan masuk ke mobil. Dari awal sampai akhir, dia tidak berkata sepatah kata pun pada Kevin dan Tasya. Kenapa Fiona? Kau baik-baik saja? Kala itu, Wendy mulai merasakan sorot matanya begitu melihat Fiona yang sudah berada dalam mobil. Saat dilihatnya, Fiona sudah duduk bersandar menoleh di sisi yang lain. Hatinya pun sakit. Tak bisa ditahannya, ditutupinya setengah wajahnya dengan tangan. Tatapan berangnya menembus cahaya terang berwarna berkelip pada Kevin dan Tasya. Kevin, kau tidak akan pernah tahu yang kau lewatkan. Kuanggap aku buta mengenal kalian berdebah tak berperasaan. Dengan nada serak, Wendy melontarkan kata-kata itu sebelum masuk ke mobil. Fiona,
Kau kenapa? Katakan sesuatu. Dalam mobil, dia bergeser perlahan ke Fiona dan kedua tangannya merangkul bahunya dengan erat. Begitu dilihatnya Fiona tidak bergerak sama sekali, dia mulai panik. Fiona menolak tangan Wendy di bahunya dan memalingkan wajahnya keluar jendela. Dengan tenang, dia berkata, "Aku baik-baik saja. Ayo jalan, Pak, ke Emperor Entertainment City di bagian utara." Seketika dikatakannya itu, sang sopir pun menyalakan kendaraannya ke Emperor Entertainment City.